Setiap orang memiliki rasa marah, bisa marah. Ya. Marah kepada dirinya sendiri, marah kepada satu situasi, marah kepada orang lain. Ya. Tetapi teman-teman, tugas kita adalah bagaimana mengendalikan kemarahan itu dan bukan dikendalikan oleh rasa marah. Mengapa mengendalikan rasa marah itu merupakan hal penting yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa amarah itu atau kemarahan itu ibarat pisau atau pedang yang bermata dua. Ketajaman kedua belah itu, kedua sisi itu bisa melukai orang lain dan juga melukai diri sendiri. Sehingga kemarahan itu tidak pernah memberikan keuntungan apa-apa, dia menghancurkan hidup orang lain dan menghancurkan hidup masa depan teman-teman sekalian. Lantas bagaimana caranya kita mengendalikan rasa marah? Sebab kemarahan itu merupakan produk dari satu pilihan-pilihan sikap, nilai-nilai yang kita anut sepanjang waktu, sepanjang hidup kita, berakar, tumbuh berakar, mencengkram jiwa kita, pikiran kita, sehingga hampir-hampir ya kemarahan muncul tanpa kendali sama sekali. Nah, kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu teman-teman menyadari bahwa kemarahan itu ya datang dari hasil pikiran yang keliru. Karena itu perlu kita menyegarkan pikiran kita untuk memasukkan nilai-nilai yang baik di dalam diri kita, memahami arti hidup, memahami arti bagaimana mencintai orang lain, mengasihi orang lain, dan juga mencintai dan mengasihi diri kita, dan bagaimana kita tahu persis apa yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah persahabatan yang baik atau membina relasi-relasi yang baik antar pribadi, antar individu, baik kepada pasangan, keluarga, teman kerja, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan pemahaman tentang itu, arti kehidupan yang baik bagi kebersamaan, maka teman-teman sudah punya modal, satu modal yang baik yang terus-menerus harus dipupuk ya. Berikutnya apa? Berikutnya adalah menyadari bahwa kemarahan itu nothing ya. Tidak ada kemarahan itu yang namanya kemarahan yang berwibawa. Tidak ada itu kemarahan yang namanya kemarahan yang keren. Tidak ada kemarahan yang disebut dengan kemarahan yang penuh kekuatan ya atau powerful ya. Kemarahan itu adalah penghancur masa depan teman-teman, masa depan orang lain. Yang ketiga, pahami sumber. Dari mana kemudian rasa marah itu bisa mudah datang? Biasanya datang dari satu kondisi tubuh yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, kurangnya jam tidur yang baik, dan seterusnya. Ya, karena itu teman-teman perlu melakukan olahraga sebelum olah pikir dan olah emosi ya, olahraga, olah tubuh ya. Nah, teman-teman yang kehilangan jam-jam tidur yang baik akan mudah terpicu oleh rasa marah, sekalipun itu hal-hal yang sangat kecil ya. Karena itu orang kadang-kadang bingung, saya sudah tidak ingin marah tetapi kok tiba-tiba saya bisa marah. Mungkin itu karena kondisi tubuh Anda, karena tekanan darah teman-teman tinggi, sehingga automatically rasa marah itu muncul begitu saja. Yang berikutnya, cara untuk mengendalikan rasa marah itu Anda perlu bersabar ya, mempraktekkan kesabaran yang berkali-kali ya. Saya tidak menjamin, saya sangat yakin, atau mungkin Anda boleh coba, bahwa orang yang ingin berubah dari orang yang marah menjadi orang yang sabar tidak serta-merta bisa membalikkan situasi seperti membalik ke telapak tangan atau terjadi dalam satu malam. Ya, tidak ada jaminan Anda tidak akan melakukan tindakan marah sekalipun Anda sudah bertekad penuh untuk tidak marah. Ya, tetapi itu jangan khawatir teman-teman, ada proses. Jadi Anda berusaha untuk mengendalikan dengan baik, tetapi ketika Anda gagal, Anda jangan memarahi diri Anda jangan memukul-mukul tembok, Anda jangan berputus asa dan seterusnya. Ya, tetap lakukan. Mungkin manajemen kemarahan teman-teman bisa menggunakan, misalkan kalau tadinya setiap hari Anda marah, ya cobalah 1 minggu sekali ya. Ini bukan direncanakan ya, artinya Anda benar-benar menghitung frekuensi kemarahan yang muncul dalam diri teman-teman, dan usahakan jaraknya itu semakin jauh. Bahkan nyaris teman-teman, jarang sekali orang menemukan diri kita dalam kondisi yang marah. Sebab ini penting buat kita bagaimana terus
berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih lembut, lebih santun, lebih menghargai kehidupan orang lain dan kehidupan diri sendiri. Terakhir yang ingin saya sharingkan teman-teman adalah carikan role model atau idola teman-teman. Cari orang-orang yang sabar di sekitar Anda dan selalu pikirkan mereka, mengapa mereka bisa sabar dan Anda tidak. Ya, saya tidak, Anda tidak bisa sabar sementara mereka bisa sabar. Nah, ketika Anda ingin marah atau menghadapi satu situasi yang sulit yang memicu kemarahan itu, Anda tanya, kira-kira kalau masalah yang sama seperti yang saya hadapi dan dia hadapi, mereka bersikap seperti apa? Dan cobalah permainan imajinasi itu Anda ikuti pelan demi pelan, setahap demi setahap, dan Anda bisa yakin bahwa Anda pun akan menjadi pribadi sebagaimana mereka yang Anda idolakan. Sampai ketemu, salam and motive 3.